Dari sisi HAM-nya itu kira-kira apa yang mau dipersoalkan? Baik, selamat malam Bang Karni dan juga pemirsa. Sekarang begini, pertama saya mau bilang 2 jam terakhir, 3 jam terakhir Bung Wahyunya duduk manis tuh, kedinginan di situ kan. Padahal sebenarnya kerjaannya dia gitu, dan atau saya mau bilang ini gara-gara dia, gara-gara KPU. Dan masing-masing pihak 01 maupun 02 sibuk menjustifikasi satu, bangun kontrak lagi sama KPU, tetap mendukung. Yang saya baca polanya. Yang kedua, klarifikasi perannya di dalam rapat-rapat tersebut. Tapi ya ini alhamdulillah, dugaan saya nanti golput tambah tinggi. Golput. Karena memang melihat kelakuan malam ini seperti ini para politisinya. Sudah rapat tapi tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Yang mana menurut saya rapat itu haram posisinya. Kenapa haram? Kan itu tugasnya KPU. Nanti profesor di sini akan menjelaskan secara keundang-undangan bagaimana tanggung jawab KPU. Ini tanggung jawab, jadi bukan hak. Tadi kalau misalnya Bung Edi bilang itu hak, itu bukan hak, itu kewajiban. Hak itu punya rakyat, punya tiap individu. Negara yang dikasih uang, dia punya kewajiban. Jadi dalam pemilu itu, dalam hak asasi, yang namanya hak dalam hak asasi disebutnya dengan partisipasi publik. Partisipasi publik itu datang ke individu. Nah, tugasnya negara dalam hal ini bukan 01 maupun 02. Dalam hal ini di depan ini negara ini cuma satu nih di tengah, namanya diwakili oleh si Bung Wahyu ini dari KPU. Nah, dia harusnya memfasilitasi sebagai jembatan untuk bahwa hak partisipasi itu bisa diterima oleh si setiap warga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Misalnya kayak gitu. Nah, itu haknya si individu, bukan haknya si KPU. KPU kewajibannya dia menyelenggarakan, Bang Karni. Jadi kewajibannya dia bukan membuka ruang kepada 01 maupun 02 duduk bersama, ya kan? Sampai pemilu dibikin tiap hari pada bulan April pun nggak bakal selesai. Jadi kalau memang mau cari kesepakatan nggak mungkin. Saya mau endorse tadi yang disampaikan oleh Bung Fahri, nanti saya yakin Bu Profesor juga akan bilang seperti itu. Jadi maksud saya mau bilang bahwa ini nggak bisa kalau diserahkan kepada KPU membuka ruang cari kesepakatan, nggak bisa. KPU harus nentuin sikap, itu satu yang dan ini yang terkait juga dengan situasi hari ini, Bang Karni. Situasi hari ini apa? Situasi hari ini adalah ribut di luar, yang hoax tadi, yang pakai indikator Bung Arya tadi, lalu ribut, framing dan lain-lain. Ini menurut saya kesempatan negara muncul itu lewat KPU. Kalau KPU buka ruang, bukan ruang mediasi, ruang kesepakatan 1 dan 2, bukan. Tapi membuka ruang buat masyarakat mengutip yang resmi di forum yang dibuat oleh KPU. Karena kalau mengutip dari forumnya 01, 02 nggak mau. Mengutip dari forumnya 02, 01 juga nggak mau. Atau sebaliknya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada titik zona netral. Jangankan pemilu yang harusnya damai, orang perang aja, lagi perang aja menyepakati zona damai. Di Berlan sama di Matraman tuh, di Jakarta Pusat sama Timur itu ribut dari tahun ke tahun, dulu nggak ada henti-hentinya. Ada disepakati jam-jam damai, ya kan? Ribut antar kampung aja tahu caranya. Kenapa KPU yang habis berapa triliun? 24,9. Kurang berapa duit, kita tambahin deh supaya ngerti. Hah? Jadi ada zona damai yang dibangun. Jadi kita kalau mau ribut dengerin 01 sama 02 malam ini capek juga. Tadi makanya kita bisik-bisik, Bung Fahri teriak, bener. Karena problem kita hari ini ada di KPU. Di situ tugas negara. Kenapa penting KPU, Bang Karni? Karena kontestannya satu petahana, Presiden. Jadi KPU-nya harus kuat. Kalau mau dibandingkan dengan 2014, nggak penting, sama-sama new player. Meskipun nggak 2014 kan Jokowi maupun Prabowo sama-sama new player, 2004 itu ya kan? Nah, sekarang ada incumbent, jadi semakin penting KPU-nya, bukan cuman independen. KPU-nya berdiri tuh tiangnya, pilarnya nunjukin.
Saya mungkin nggak bisa menggambarkan bagaimana pilar penyelenggara pemilu itu yang benar. Nanti Bu Kusnul nanti akan menjelaskan bagaimana itu girohnya harusnya dipertaruhkan. Kalau sekedar muncul mengatakan bahwa kita tidak mau presiden dipermalukan, salah. Saya justru mau bilang bagaimana caranya KPU mempermalukan presiden. Biar diuji di situ, itulah ruangnya. Ya kan? Nah ini saya kok malah, aduh, kayak mau nyenang-nyenangin dua belah pihak. Jadi memelihara konflik. Padahal KPU harusnya jadi zona yang menetralisir. Disinilah ruang yang bisa dirujuk. Itu satu. Yang kedua, saya mau masuk ke beberapa detail. Kenapa ada ketua Komnas HAM di situ? Kenapa ada ketua KPK di situ? Untuk duduk sebagai panelis nanti. Mereka itu, ini sekali lagi problem tadi kita udah diskusi. Siapa yang nunjuk mereka? Legal standingnya kalau dari sisi hukum harus dipertanyakan. Siapa yang nunjuk mereka? Siapa di dalam KPU yang nunjuk mereka? Forum konsultasinya apa? Kenapa saya mempertanyakan? Karena ketua Komnas HAM, ketua KPK, ini dua lembaga yang menurut undang-undang yang melekat pada mereka, mereka adalah penegak hukum. Mereka tidak boleh masuk ke dalam zona politik mempertanyakan tersebut. Ya kan? Ya kalau gitu pertanyaannya bukan siapa yang nunjuk, kenapa mereka mau? Itu juga problem. Kita bisa bikin diskusi nanti minggu depan di sini lagi. Tapi di situ kita perlu pertanyakan rujukannya apa? Apakah ada peraturan internal KPU yang menjelaskan? Kan ada asbabul wurudnya itu, orang bikin peraturan, kenapa mereka penting? Apa? Apakah akan diadili di sana? Kenapa karena temanya ada soal HAM, soal korupsi. Nggak kurang-kurang orang yang ngerti soal hak asasi manusia, nggak kurang-kurang orang yang ngerti soal korupsi, nggak kurang-kurang orang yang ngerti soal terorisme dan juga penegakan hukum. Jadi menurut saya patut dipertanyakan. Yang berikutnya, sebelum kita mempertanyakan soal kenapa soal dibocorkan jadi kisi-kisi, saya juga ngajar di beberapa kampus, mahasiswa saya kasih. Jadi waktu saya baca berita dikasih kisi-kisi, saya bilang ini calon presiden kayak mahasiswa, ya kan? Jadi, tapi sebelum ke sana saya mau bilang begini. Siapa yang nyusun pertanyaan? Pertanyaan soal korupsi. Saya sama Bung Fahri banyak perbedaan soal korupsi. Saya bisa happy, Bung Fahri bisa nggak happy nanti pas debat. Atau sebaliknya. Atau kita ada 260 juta orang, nggak kurang-kurang di Republik ini. Tapi yang nyusun pertanyaan siapa? Nggak perlu konsultasi pakai referendum, nggak perlu. Tetapi membangun keyakinan publik bahwa oh pertanyaannya disusun sama ahlinya. Orang yang ngerti lapangan satu, profesornya satu, orang di bekas komisi KPK misalnya satu, 3 orang ganjil. Dia merumuskan, namanya dipercaya publik, dibaca rekornya dan lain-lain. Soal hak asasi juga begitu, soal hukum, soal terorisme. Nah, ini harus dilihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disusun. Saya cuma mau bilang, saya mewakili masyarakat sipil, nggak ada sih stempelnya, tapi menurut saya berkembang dan besar di sana. Saya mau bilang, masyarakat sipil di Indonesia itu punya ruang di 35 undang-undang lebih. Ada setidaknya kita pernah riset ada 35 undang-undang yang memberikan ruang buat masyarakat sipil. Undang-undang konsumen, undang-undang hak asasi manusia, banyak lah. Tapi saya cuma mau bilang begini, saya juga mau klaim bahwa kami kerja dan kami punya hasil dan kami minta itu diakomodir. Saya kasih perbandingan. Dulu kita pernah datang ke KPU, kasih substansi. Tolong Jokowi ditanya ini, tolong Prabowo ditanya ini. Ditolak sama KPU karena KPU bilang kami penyelenggara, kami nggak ada urusan sama substansi. Nah sekarang begitu ngomong debat ketahuan. Ini sekarang materi pertanyaan siapa yang buat? Saya khawatir materi pertanyaan dibuat tidak secara langsung tetapi lewat dominasi psikologi yang dibangun dengan atau yang terbaca dalam notulensi-notulensi yang semua pada pamer. Itu psikologi politiknya terbangun dalam kantor KPU yang akhirnya membatasi diri. Jangan kita tanyain itu ke Prabowo, gak enak. Jadi negosiasi bukan terjadi langsung antara nomor 1 dan nomor 2, tetapi negosiasi terjadi justru di KPU-nya sendiri. Saya tidak meragukan yang namanya Profesor Bagirmanan, saya hormat sama dia. Dia orang yang mengawal reformasi Mahkamah Agung di masa-masa sulit. Saya hormat sama Bivitri,
kolega pengajar juga di Jentera Law School. Ada nama-nama yang saya hormati di dalam panelis tersebut, tetapi saya mempertanyakan. Kalau mereka kan nanti tanya berdasarkan dirinya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diambil, yang random itu yang nyusun di dalam situ siapa saja. Bagaimana muncul? Apakah itu merepresentasikan problem yang ada di Papua? Apakah itu merepresentasikan problem yang ada di Aceh? Di Aceh hari ini sedang terjadi peristiwa, dengar kesaksian tentang peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa konflik. Di Papua masalahnya nggak selesai-selesai. Ada orang yang tanahnya diambilin terus gara-gara proyek infrastruktur. Ada 940 petani menurut catatannya Konsorsium Pembaruan Agraria. Apakah mereka ada jaminan itu dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan versinya KPU? Apakah KPU jadi ngerti soal tanah? Apakah KPU pernah konsultasi sama orang-orang yang advokasi tentang hak atas tanah? Apakah KPU pergi atau tanya sama KPUD yang ada di Aceh bagaimana soal hearing tersebut? KPU nggak kerjain itu. Kalau dikerjain itu perlu ditunda, di-delay pemilu 1 tahun lagi. Nah, mitigasinya gimana? Dalam proses yang singkat itu seperti apa? Nah, saya mempertanyakan ini semua karena yang kita bicarakan nanti, tema-tema yang didebat itu adalah tema-tema yang konstitusional, tema-tema yang dibahas. Meskipun ada lembaga seperti Kode Inisiatif bikin pemetaan baru-baru ini ada 10 isu, dan ternyata range-nya mirip-mirip. Maka dari itu jadi semakin penting buat publik semakin tahu informasi. Saya tahu lebih senang misalnya begini, kalau KPU diskusi dengan kelompok disabilitas, KPU diskusi dengan kelompok masyarakat adat, bagaimana debat ini supaya orang di bagian timur, ini orang timur, paham, ini orang NTT, orang NTB, bisa ngerti. Bagaimana diskusi supaya orang-orang di Maluku Utara mengerti. Bagaimana misalnya debat tersebut itu juga bicara soal problem tambang di pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Bagaimana debat-debat tersebut itu juga bisa didengar oleh masyarakat adat yang ada di pinggir-pinggir kebun-kebun sawit yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Bukan mengumpulkan 01 sama 02, duitnya udah banyak, ternyata bajunya gak ada yang jelek. Mobilnya kalau dicek di parkiran bagus semua. Siapa yang mikirin akses pemilu dan debat tersebut buat orang miskin, orang bodoh, orang kurang informasi, orang dikejar-kejar polisi? Nggak ada yang mikirin itu. KPU berapa alokasinya dari 20 triliun lebih itu untuk mikirin supaya pertanyaan atau jawabannya Jokowi ke Prabowo atau jawabannya pertanyaannya Prabowo ke Jokowi bisa dimengerti sama orang yang memang dalam tingkat rata-rata digambarkan dia miskin, dia kurang informasi, dia nggak mengerti, dia nggak bisa bahasa Indonesia, orang-orangnya dikorban. Nah, itu lebih enak. Ini kita dari tadi disuguhkan debat soal notulensi. Saya yakin 50% orang Indonesia nggak ngerti apa itu notulensi. Iya kan? Jadi usul saya paling konkret, minta Bawaslu atau DKPP, begitu Bu, evaluasi, stop ini proses debat ini, stop. Tinggal berapa hari lagi? Oh ya, itu berarti cuma mikirin 0102, 03, 04, 05, semua 00 mikrolet sama KWK itu masih ngantri muter-muter. Ya kan? Kita harus mikirkan dong. Kok egois mikirin soal tadi, mohon maaf, Pak Bima Arya mikirin 2024 nih kita nanti, loh kayak enak aja. Emang saya nggak boleh jadi presiden? Saya mau Rocky Gerung jadi presiden. Lawannya saya. Lawannya Ada yang Prof. Usul gitu. Gara-gara diskusi malam ini, saya yakin golput tinggi. Karena 0102 sibuk mikirin dirinya, KPU-nya duduk kedinginan di tengah-tengah situ, ya kan? Dan nggak ada yang mikirin masyarakat. Supaya tidak tambah tinggi, ada cukup